Kenapa Indonesia ini kan pulaunya banyak, geografisnya luas. Salesman itu pasti mobile. Dia muter itu. Iya. Satu hari mungkin 20 toko. Ya kan, bisa dari toko yang besar, hypermart, supermarket, minimarket, yang paling kecil ada juga warung kan. Yeah. Nah, mereka itu kan datang ke toko sebelumnya, ini fenomena yang kita lihat dalam 2 tahun itu ya, mereka pakai kertas itu. Masih manual lah ya. Pakai kertas, teman-teman masuk ke supermarket, ya kan, hypermarket, itu kalau di lorong-lorong toko dulu ya, itu SPG-nya pakai kertas nih. Sesuatu yang kertas minimal kita harus pindahkan ke digital, mulai gagal akpol ya kan, nah kita belajar dari fenomena. Wah gila, keren banget. Panjang nih. Iya. Panjang perjalanan Bang. Cuman Keren. di situ aja 9 tahun sih, emang di consumer good aja. Kita harus peka terhadap sesama, ke teman-teman yang harus dibantu. Jadi alasan pertama adalah SMATN itu sebagai investasi terbaik diri saya. Oke. Masuk SMATN itu, merubah diri saya bisa jadi pemimpin lagi. Ya. Emang klise sih, tapi ya kenyataan seperti itu. Karena Ikastaranya sendiri, ya, frankly speaking, nggak ada hubungan dengan bisnis saya sebenarnya. Mostly klien saya multinational company, perusahaan asing. Ya, kalau IT itu biasanya pegang pasti Indians, ya kan. Setahu saya juga TN cuma ada di Indonesia kan. Iya betul. Misalnya Atau ada kawinnya kali Bang. nggak ada Taruna Bangalore kan, belum ada. Ya jadi kalau Ikastaranya memang lebih ke alasan kedua adalah experience berikastara. Jadi sebelum pandemi, experience saya berikastara itu lebih banyak saya ikut main sepak bola atau futsal sih di turnamen-turnamennya Ikastara. T16 sendiri, nih boleh bangga ya. Iya. Itu pernah juara back to back Ikastara Happy Futsal. Selamat malam semuanya, balik lagi dengan saya Andika Saya Richard. Saya Prabodika. dan di sini kita ada tamu spesial yaitu Abang Fahri. Halo. Ya dan balik lagi kita ada di aktif mencari ketua umum Ikastara. Program khusus ya Dik, ya. Program khusus, special betul edition. betul sekali. Oke, mungkin untuk lebih mengenal Bang Fahri kali ya Bang. Abang bisa memperkenalkan diri singkat aja Bang. Oke, nama saya Muhammad Fahri ya. Dari karena judulnya Ikastara, saya alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 16. Oke. Ya, saya berasal dari Jakarta. Oke. Tinggal juga di Jakarta sih. Ada lagi Bang? Itu singkat. Oh singkat ya, singkat banget ya. Karena disingkat. Berarti saya yang salah. Singkat nih. Yang salah. Apa-apa. Kalau panjang kita storytelling. Oke Bang. Oke, jadi Abang ini kan TN berapa Bang? 16. 16. Oke siap. Oke Bang, bisa nggak ceritain ke kita pengalaman di TN dari cerita dari masuk Abang ke TN sampai lulus ada hal-hal menarik apa gitu? Jadi secara natural ya, karena saya anak kedua dari 3 bersaudara, saya pasti ngikut abang saya. Kebetulan abang saya juga TN 14. Oh ketemu dong Bang waktu Abang Ketemu kelas pas 10. saya kelas 1, dia kelas 3. Sekarang namanya kelas 10 ya. Iya. Jadi kita ngikut abang waktu itu. Sekolah di SMA juga. SMP pun saya ikut abang. Even cita-cita juga ikut abang. Jadi masuk ke SMA TN sama-sama ingin jadi polisi gitu. Wih. Ya kan, masuk di TN, ya kan. Cuma agak kaget sedikit sih karena kita background dari orang Jakarta. Masuk ke TN kelas 1, itu banyak dari daerah teman-temannya kan. Nggak masalah backgroundnya dulu deh, bahasa aja beda-beda kan. Ya kan, jadi ada shock kultur di awal-awal sih. Cuman karena kita digembleng sama-sama ya kan, mandi juga sama-sama ya, jadi mulai bisa berasa sih menyatu ya. Jadi emang miniatur Indonesia sih awal. Jadi kelas 1 tuh ada shock ya kan. Abis itu malas ngapa-ngapain jujur, abis lulus PDK ya dulu namanya. Iya, betul. Malas ngapa-ngapain, jadi kita enjoy Villa Magelang waktu itu. Sebagai rumput
yang bergoyang. Karena di Jakarta ini dulu itu panas, polusi. Tapi kalau di Magelang siang itu enak sekali Enak tidur. banget, angin sepoi-sepoi gitu ya. Villa Magelang. Nah, ya kan nggak usah pakai AC tapi enak sekali tidur. Jadi emang kelas 1 sampai kelas 2 kita lebih banyak tidur di saat yang lain baris berbaris ya kan, yang peleton ya kan, ada yang karate, ada yang camping jadi pramuka. Kita tidur ya kan kelas 1 sampai kelas 2. Nikmat sekali Bang 2 tahun itu. Dan memang ada kebodohan masa muda ya. Kita kira menjadi perwira itu nggak usah banyak belajar, ternyata salah ternyata. Jadi emang kelas 1 kelas 2 ya cukup santai dalam belajar, maksudnya nggak masuk tim olimpiade apa, itu nggak daftar sama sekali. Even TNCC yang komputer saya nggak daftar, maupun saya sangat suka komputer. Oh dari dulu suka komputer berarti ya Bang? Hobi saya main game sampai hari ini. Oh. Ya. Nanti ceritanya ini sampai masuk kuliah juga karena game sebenarnya, karena suka main game PS5 sekarang kan, kalau dulu masih PS3 ya, PS2. Iya. Jadi kelas 1 kelas 2 balik lagi dari pertanyaannya di TN ya, kita menikmati indahnya Magelang ya kan. Habis itu kelas 3 memang kita aktif di marching band. Itu suatu kebanggaan dan itu nggak mudah memang jadi macan itu. Setuju Bang. Ya, cuman karena saya aliran santai ya, sedikit bencana tidak apa-apa ya. Santai aja dari macan Bang. Tapi saya penasaran sih, kenapa dulu bisa sampai memilih, wah mau jadi macan Bang? Iya Bang, pada kelas 1 kelas 2 Bang kan nikmatin banget tuh film Magelang. Klise. Aku tidak punya pacar di sini. Balik ke Jakarta rambut kuncung, ya kan, kurang keren, ya kan? Tidak punya teman wanita, ya kan. Harapannya, ya kan, jadi macan dan punya teman wanita, ternyata nggak juga ternyata. Cuman ada alasan kedua, karena menurut saya kalau kita masuk marching punya disiplin, apalagi jadi macan kan berarti kan samapta kita kuat kan. Harapannya aku bisa jadi polisi, bisa jadi. Oh masih ada harapan jadi polisi tuh Bang? Waktu Masih kelas 3? dong. Aku masuk ke SMA TN ingin menjadi perwira, itu cita-citaku memang. Keren. Ya. Namun pada akhirnya angkatanku itu, aku koordinator akpol di angkatanku. Wah. Ya kan? Wah kenapa Kecek kok kayak koordinator tapi belum rezeki gitu kan. Iya. Cuman kalau aku bukan rezeki untuk lulus, daftar aja nggak bisa. Kenapa Bang? Saat angkatanku harus S1. Oh iya benar-benar. Masuk akpol harus S1, dari SMA tidak bisa. Iya. Sempat ada aturan baru waktu itu Bang ya. Iya. Tapi cuman Berlaku berapa lama 2, gitu ya. 3 tahun lah berlaku. Iya. Sempat juga ada setengah-setengah, ada yang S1, ada yang SMA, ya kan. Iya, betul, Cuman pas angkatanku tuh gak bisa dari SMA. Mental cukup kena gitu. Oh bingung banget sih pasti. Yes, nggak ikut bimbel, nggak ikut Mau kuliah juga gak ada gambaran biasanya Bang. tryout, Iya. ya kan. Terus nggak ikut bukan tryout juga, tes masuk kita nggak ikut. Waduh Abang. Akhirnya balik ke Jakarta ya kan, bingung tuh mau apa, ya kan. Cuman waktu itu karena tadi suka main game, disuruh lah mau kuliah apa, yang dapat PC game kira-kira apa nih, yang dapat PC rakitan, yang belum masih PC rakitan. Ya. Jadi simple Bang ya sebenarnya. Iya. Biar dapat komputer aja. Iya, biar komputer dapet yang PC speknya. Iya. Daftar lah ilmu komputer Universitas Indonesia. Cuman nggak mudah loh. Richard ini kan Fasilkom UI kan, nggak mudah. Kebetulan alumni. Karena ada ketertinggalan pelajaran, 2 bulan saya harus gaspol, belajar terus. Hampir 3 bulan 2 bulanan. Sampai turun itu berat saya cuman 59 atau 61. Wah kurus banget tuh. Dari berapa, Bang? Dulu TN 70. Under dong hitungan itu. Under. Karena belajar, kan kita ketinggalan kan. Saat orang belajar buku yang tebal-tebal itu ya kan, kita tidur di belakang ya kan. Yang film Magelang itu. Bercanda ya. Cuman itu juga salah. Ternyata untuk masuk jadi perwira TNI Polri pun butuh intelektual tinggi. Inilah kebodohan masa muda aku dulu ya kan. Ya karena itu ada trade off-nya, pay off-nya saya harus belajar lebih giat dalam 2,5 bulan itu untuk belajar banget. Dan alhamdulillah diterima di ilmu komputer Universitas Indonesia waktu itu. Waktu itu aku keterima di UI sama di STAN. Wah dua-duanya Waduh. favorit. Yang perpajakan. Iya. Ya dua itu. Ya kan? Alasannya kenapa nggak ambil STAN? Nggak dapet komputer. PC game. PC-nya nggak dapet ya. Oh iya benar juga.
Itulah kebodohan muda saya ya. Cuman saya belajar dari setiap proses tuh kita harus belajar sih ya kan dari ternyata masuk Akpol tuh saya salah sangka ya kan terlalu yang penting kita kuat kita ini ternyata butuh intelektual juga dan butuh juga rezeki untuk daftar ternyata nggak ininya. Terus masuk UI juga demi PC Games nggak semudah itu ya. Jadi harus belajar sih. Berarti angkatan abang ada yang polisi nggak bang berarti? Ada tapi dia kuliah dulu terus 2 tahun berikutnya terima lagi dia daftar lagi. Berarti umurnya telat 2 tahun dong? Iya betul sekali. Wah kasihan banget berarti. Ada yang telat setahun doang ada karena kalau nggak salah angkatan berikutnya yang bareng angkatan 17 tuh nerima SMA lagi tapi nggak full. Oh. Oke. Kalau nggak salah ya. Rezekinya 16 berarti bukan rezekinya. Jadi ada angkatan saya seangkatan sama TN 17 tuh ada. Oke. Iya. Oke bang, itu kan dari TN sampai kuliah ya bang ya. Nah sekarang boleh nggak bang kita tahu nih kesibukan abang sekarang tuh apa daily tasknya, kegiatan hariannya, apa yang abang kerjakan gitu bang dari sejak lulus kuliah deh. Oke. Kuliah 4 tahun ya, kuliah 4 tahun lebih banyak memang karena suka ngoprek komputer depan layar ya, lebih banyak depan layar, belajar ngoding ya kan. Cuman ada suatu fenomena rezeki ya. Dulu pas saya kuliah 2008 sampai 2012 itu yang lagi ngetren BlackBerry namanya, ya kan. Cuman entah kenapa saya fokusnya ke Android yang belum terlalu terkenal saat itu. Nah, saat saya lulus ternyata alhamdulillahnya rezekinya Google naik nih Android nih. Kebetulan saya termasuk sedikit orang di Indonesia yang bisa pemrograman Android dengan fasih ya. Ya jadinya saya sejak sebelum lulus sudah mulai sampingan proyek-proyekan. Proyek-proyekan, sampingan bagi anak kuliah kan juga ada proyek-proyekan ya. Dibayar 6 juta, dibayar kadang juga bisa 15 juta untuk bikin mobile apps Android itu. Udah lumayan ya bang. Jangan itu bang. Zaman itu gede tuh. 6 juta itu aku bisa beli 12 kaset PS3. Wah, 450.000, ingat. Gak boleh bajakan kita orang IT. Menghargai bang ya. Iya, karena bikin software tuh susah. Gak boleh bajakan. Jadi belinya Blu-ray asli dengan proyek-proyek itu karena kita gak boleh bebanin orang tua juga. Ya kan? Betul. Jangan beli yang DVD ya kan yang dipajang-pajang yang 65.000. Yang depannya apa isinya beda gitu bang? Enggak maksudnya kan maaf, bajakan. Mohon maaf Andika, ilmuku gak nyampe. Saya dikasih tahu senior. Oh iya. Sebenarnya 16 bang. Bukan bang, canda bang. Ya jadi awalnya freelance programmer, lalu sejak lulus saya bikin PT namanya Pijarus Teknologi. Fokusnya di 2012 adalah untuk mobile application development, terutama di Android dan iOS. Palu gada, semua aplikasi kita kerjain, ya kan. Cari di Kaskus, ya kan karena kita nggak dikenal siapa-siapa. Ya. Kita nggak dikenal siapa-siapa kan, kita nggak punya brand yang kuat dulu, ya kan. Yang kita punya adalah waktu dan semangat, ya kan. Ya cari di Kaskus. Itu kan ada forum-forum kan, cari freelance ini terus. Nah, pada suatu saat dari sekian banyak klien di 2012 ke 2013, kayaknya saya nemu ada sebuah problem solving ya, solusi untuk industri consumer good. Industri consumer good ini yang teman-teman sering lihat di minimarket, supermarket, ya, yaitu bagaimana memanage stok atau inventory di toko-toko sampai ke gudang-gudang dan orderingnya. Jadi kalau toko itu kosong barangnya harus replenish barangnya. Nah, dengan sistem yang mobile. Kenapa Indonesia ini kan pulaunya banyak, geografisnya luas. Salesman itu pasti mobile. Dia muter itu. Satu hari mungkin 20 toko, ya kan? Bisa dari toko yang besar, hypermarket, supermarket, minimarket, yang paling kecil ada juga warung kan. Nah, mereka itu kan datang ke toko sebelumnya, ini fenomena yang kita lihat dalam 2 tahun itu ya, mereka pakai kertas itu. Masih manual ya. Pakai kertas, teman-teman masuk ke supermarket, ya kan, hypermarket, itu kalau di lorong-lorong toko dulu ya, itu SPG-nya pakai kertas nih. Sesuatu yang kertas minimal kita harus pindahkan ke digital dulu kan, karena kan satu pasti lebih sayang lingkungan dengan pindah dari kertas ke digital. Kedua pasti datanya lebih cepat dan lebih akurat, ya kan, karena kita kan hidup di dunia.
pasti ada yang mencoba bohong dengan data. Apalagi kalau datanya jauh di ujung sana. Di NTT mungkin, mohon maaf agak kasar ya, dia sama Tuhan doang yang tahu stok sisanya berapa. Iya betul. Karena jauh ya. Karena jauh. Ya, stok mie instan masih ada nggak? Terus ternyata insentif dia berdasarkan stok harus ada ya, dia bohong ada. Iya. Ada. Nanti di pusat ngeliatnya, oh stok saya di NTT aman, padahal kosong. Oh saus sambal saya aman, padahal kosong. Efeknya, mohon maaf nih, efeknya ya, saus sambal kosong, Mas Dika datang mau beli saus sambal, barang itu nggak ada, dia pindah ke kompetitor, besok-besok nggak balik lagi. Nah jadi memang dari 2014 kita fokus di consumer goods sama farmasi, di modern trade dan traditional trade. Modern trade itu hypermarket, supermarket, minimarket. Traditional trade itu warung, grosir segala macam, untuk mengamankan stok barang dari proses pemesanan sampai penempatan di kulkas, di rak. Selama 9 tahun fokus di FMCG farmasi. 9 tahun berarti dari 2012 tambah 9 sampai 2021. 2021 baru kita mulai diversifikasi karena ada COVID. Kita harus segera diversifikasi karena COVID itu nggak semua consumer good stable. Ya, kalau kita ngomongnya consumer good-nya itu bahan pokok, ya dia masih stable. Tapi kalau sifatnya tersier seperti coklat atau make up tangan, yang orang kan zoom muka doang gitu kan, ya dia struggle. Jadi kita pivot tuh 2020, 2021 kita ke industri infrastruktur, ke semua industri yang kira-kira bisa menggunakan teknologi kita. Jadi dari 2020, 2021 itu nggak cuman salesman consumer good, tapi seluruh orang lapangan kita coba pakai aplikasi kita. Selama bisa data collection pakai aplikasi kita. Itu kita lagi-lagi belajar dari fenomena ya, yang tadi dari mulai gagal akpol ya kan, nah kita belajar dari fenomena. Wah gila, keren banget. Panjang nih. Iya. Panjang perjalanan Bang. Cuman Keren. di situ aja 9 tahun sih, emang di consumer good aja. Abang fokus di Pijarus terus ya selama 9 tahun? Iya, kita Sampai nggak. sekarang juga Pijarus? Nah, habis 9 tahun itu, Pijarus sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. Jadi di tahun ke-9 itu mulai ada perusahaan-perusahaan yang lain. Kenapa? Karena 2020 COVID itu shock terapi buat kita, istilahnya winter tech. Perusahaan teknologi itu kalau 2020 mungkin naik ya, Netflix segala macam, orang nonton ya kan. Betul. Mereka over hiring maksudnya hire karena trafficnya naik. Cuman ternyata di 2021 yang sampling 9 tahun dari 2012 kan 2021 itu ada winter tech ya, itu ada layoff ya kan, downsizing ya, kita juga harus pivot, harus adaptasi terhadap market ya kan. Ya kita mulai ke industri yang lain. Industri infrastruktur, industri financial institution yang mana mau membeli produk dan service kita demi bertahan hidup. Ya, jadi kalau sekarang emang tidak hanya Pijarus, kita ada BTT, ada risk assessment Ignis, ada lagi yang terakhir kita lagi bikin data center. Oke. Berarti COVID kemarin tuh bikin abang jadi merubah Adaptasi. Karena emang COVID awal-awal tuh naik. Iya betul. Awal tuh teknologi tuh naik. IT naik banget ya. Kita jemput bola, bikin sistem home delivery buat consumer goods. Karena orang tidak datang ke toko, pegawai toko, orang tokonya yang dari perusahaan consumer goods datang ke rumah-rumah lakukan home delivery. Itu laku produk itu. Kita dapat revenue. Cuman sebagai pengusaha kan kita harus bijak, ya kan? Uang itu nggak bisa langsung masuk kantong kita. Kita selalu kalau ada namanya revenue, ya ada namanya profit, itu nggak boleh semuanya didividenkan menurut saya. Ada namanya laba ditahan. Nah laba ditahan ini harus lebih besar. Karena kita pasti harus invest ulang ke bisnis kita. Nah laba besar itu kita invest ulang biasanya di-invest ulang ke produknya Pijarus gitu kan. Cuma kan kita harus adaptasi industri kan. Betul. Nah kita invest ulang ke industri yang lain sama-sama teknologi, ya kan? Gitu sih. Oke Bang. Kita jadi belajar bisnis juga nih sama Bang. 3 SKS. Iya. Kayak masih banyak yang harus bisa kita kulik sebenarnya. Iya. Tapi karena waktu kita lumayan ini Bang ya, lumayan kita padatkan. Oke, mungkin kita masuk ke inti dari pembicaraan kita Bang.
karena ini namanya aktif mencari ketua umum, ya kan. Oke. Kita mau nanya nih Bang, sebenarnya apa sih yang memotivasi Abang Fahri ini mau maju mau jadi caketum ini? Itu kenapa? Oke, kalau alasan pribadi dulu ya, ada 2 alasan. Nomor 1 SMATN itu sendiri. Ya, saya dulunya SMP tuh hobinya di kamar, main game, jarang keluar, lemah badan, ya kan, krempeng ya. Tapi sejak masuk SMATN, ya minimal jadi macan kan nggak lemah-lemah banget ya. Wah, itu bukan bisa dibilang bukan orang nggak terkuat lemah. sih Bang. tapi itu ya nomor sekian lah. Tapi yang paling penting berani menjadi leader. Berani menjadi leader yang peka terhadap opportunity. Kalau kita sebagai businessman, opportunity yang bagus, tapi juga jangan lupa harus peka, terutama Ikastara ya, harus peka juga terhadap orang yang perlu dibantu. Jadi jangan hanya fokus kepada suksesan, tapi juga harus peka terhadap sesama, ke teman-teman yang harus dibantu. Jadi alasan pertama adalah SMATN itu sebagai investasi terbaik diri saya. Oke. Masuk SMATN itu merubah diri saya bisa jadi pemimpin lagi. Ya, emang klise sih, tapi ya kenyataan seperti itu. Karena Ikastaranya sendiri, ya, frankly speaking, nggak ada hubungannya dengan bisnis saya sebenarnya. Mostly klien saya multinational company, perusahaan asing. Ya, kalau IT itu biasanya pegang pasti Indians, ya kan. No. Setahu saya juga TN cuma ada di Indonesia kan. Iya betul. Misalnya Atau ada kawinnya kali Bang. nggak ada Taruna Bangalore kan belum ada. Ya jadi kalau Ikastaranya memang lebih ke alasan kedua adalah experience berikastara. Jadi sebelum pandemi experience saya berikastara itu lebih banyak saya ikut main sepak bola atau futsal sih di turnamen-turnamennya Ikastara. T16 sendiri, nih boleh bangga ya. Itu pernah juara back to back Ikastara Happy Futsal. Keren. Setahu saya belum ada tuh. Dan total juaranya 4 kali final. Pernah kalah sama TN 20 nggak salah. Tapi 20 juga jago ya Bang ya? Jago. 16-20 tuh emang legend gitu ya Bang. Kalau sekarang udah mulai umur nggak bohong. Maka sekarang dibikin divisi kan? Oh dipecah iya kan? betul. Kalau saya sih bukan umur, berat nggak bohong. Jadi kalau kita main bola sekarang tuh otak saya sih masih cepat. Otak saya masih cepat. Saya udah tahu, saya mau gocek di mana saya udah tahu. Oh, ke kiri Bola kanan. kepala tuh udah kebaca Tapi gitu. badannya nggak ngikut. Ini mestinya begini ya. Iya. Nah, experience berikastara yang happy ini, menurut saya after pandemi ini harus di ikatan kita yang sempat renggang saat pandemi ini harus dieratkan lagi karena ikatan alumni kan it's all about ikatan ya kan renggangnya harus dieratkan lagi multi generasi TN 1 sampai 31 yang baru lulus ya kita nggak boleh menutup mata pasti ada gap. Iya. Malah yang TN single digit ada anaknya di 20-an juga kan sudah kan. Benar. Ya kan. Cuman harus ada yang menjembatani ya, yang punya kreativitas untuk menyatukan ikatan ini lagi. Mencari common interest-nya. Ya, jadi 2 alasan saya itu tadi. Mencoba mengembalikan lagi ikatannya. Karena happy sekali dulu sebelum Covid ya. Bisa main bola ya kan kangen Iya, kita. betul. Ya kan bisa Iya, lari. FTT seru banget. Betul. Apalagi sekarang udah ada basketnya juga gitu-gitu. Benar. Karena jangan lihat hanya makan-makannya, main bolanya. Jangan lihat itunya. Makan-makan aja, main bola aja. Jangan lihat itunya. Tapi interaksinya. Jadi benefit berikastara itu kalau Anda berharapnya instan. Langsung dapat A, B, C berikastara. Kalau di Ikastara hadir di kita sih kayaknya nggak bisa instan. Jadi benefit berikastara adalah interaksinya. Silaturahminya mengenal lebih banyak orang. Ya, jadi jangan lihat temanya makan-makan, lari bareng tapi mereka mengenal. Apapun yang terjadi antar anggota adalah pencapaian antar anggota. Mau itu dapat jodoh, dapat proyek, dapat pekerjaan, itu pencapaian antar anggota. Ya, jadi itu 2 alasan. Kalau secara pribadi. Kalau secara kumulatif kita sering kumpul, TN belasan sama 20-an. Itu sering punya keresahan yang sama. Jadi tadi kan aktif mencari ketua Ikastara ya? Iya Yes. betul. Saya setahun ini aktif mencari ketua Ikastara sebenarnya. Waduh. Ya, Malah Bang sendiri nyari ya, gitu. mencari kita punya keresahan yang sama. Mau gak Bang maju Bang? Nanti saya siap bantu ini gitu.
Ya kan, tapi yang harus punya satu ngeklik ya, Iya. kompatibel ya. Pada akhirnya ya sampai juga nih kalau kita buka di sini ya, sampai ke Reza Haryo kok. Kita TN21 teman kamu, Reza Haryo maju yuk jadi ketua Ikastara ya. Abang-abang pengennya nyatu lagi nih. Cuman ya dengan berbagai hal mungkin belum saatnya. Tapi somebody has to step in. Jadi M. Fahri bukan kepentingan pribadi menjadi opsi yang lain lah sebagai opsi. Karena saya yakin Caketum yang lain juga alumni terbaik kita. Yang membedakan adalah angle-angle-nya saja, program-programnya saja. Oke. Dan untuk abang ini tergolong angkatan muda ya bang, untuk mencalonkan diri sebagai ketua Ikastara sebenarnya. Ya muda itu relatif memang, tapi kalau dari 4 Caketum memang secara umur paling muda. Secara umum paling muda. Oke. Ya kan, jadi ya kalau boleh bilang ya opsi point of view muda untuk maju calon ketua Ikastara, ya kan, menunjukkan juga kalau angkatan belasan 16 masih care sama Ikastara. Betul. Menarik bang. Dan tadi abang juga bilang kan semua calonnya ini semua terbaik lah dari Ikastara, semuanya orang hebat yang Mau berbeda. komitmen waktu, Iya. ya kan, mau komitmen tenaga. Betul. Dan itu nggak gampang bang ya. Iya. Kalau ngomong gampang, kalau jalanin ya harus ketulusan, ada ketulusan sih sebenarnya memang. Cuman tadi kan dibilang apa yang berbeda programnya. Nah kalau dari Bang Fahri nih, mungkin visi misinya apa nih Bang yang boleh di-share nih? Oke, kalau visi misi terlalu kaku buat gue. Aku kan aliran santai ya tadi, mohon maaf. Jadi kalau visi atau konsep utama kita tuh Ikastara hadir. Ikastara hadir itu menghadirkan dan menghadiri lebih banyak lagi partisipasi anggota Ikastara. Oke. Dari TN1 sampai TN31. Ya, visinya kan ini tanda kutip hanya 3 tahun ya. Hanya 3 tahun ya. Yang mau kita legasikan itu bukan sesuatu yang monumental, tapi habit yang baik. Habit bertemu dengan terbuka, ya kan? Dengan simple ya. Jadi emang tagline kita muda, simple, hadir. Kalau muda relatif ya. Oh iya. Oke. Tapi simple hadir itu maksudnya karena kita tadi Ikastaranya visinya Ikastara hadir, ya kan? Menghadirkan dan menghadiri lebih banyak partisipasi anggota, harus simple. Kita bisa pungkiri tiap tahun nambah anggota Ikastara. Betul. Prosesnya harus simple, organisasinya harus simple. Jangan sampai berikastara tuh ribet. Apalagi jangan sampai Ikastara orangnya itu saja. Betul. Ya. Jadi harus hadir simple, mudah relatif. Oke. Simple prosesnya, organisasinya. Hadir, euforianya jangan hanya terpusat di Jakarta. Harus euforianya sampai ke Jepang, sampai ke Palembang, Medan, sampai ke Manado. Euforianya semua dapat. Iya. Kenapa tadi? Karena ingin partisipasinya naik. Karena kalau partisipasinya naik, tadi benefit Ikastaranya, benefit berikastaranya. Partisipasi naik, makin banyak kenal orang. Kenapa kenal orang Ikastara itu penting? Karena ada suatu benefit alumni SMATN yang saya rasakan, ini personal opinionnya. Kalau saya kenalan, izin, saya T16, saya Richard T21. Ada perasaan instan nyaman. Ngerasain? Betul. Iya, Iya jujur, benar bang. iya banget. Betul. Mau itu ade, mau itu abang. Langsung ada perasaan instan nyaman. Kemarin di Jepang ada T16 juga teman kita cerita, dia dari Beppu itu di selatan di Kyushu ya, mau pindah ke Tokyo. Itu di FB group dia ngomong ada yang punya tempat tinggal nggak di Tokyo segala macam, nanya ke Ikastara, langsung dijawab mah abang kakak yang di situ, dan instan nyaman, nggak berpikir nih bakal begal nggak, langsung kasih tempat tinggal gitu. Ya, jadi ada benefit yang menurut saya tidak sama dengan alumni yang lain. Ya. Kita masih manggil bang loh, Iya benar. ya sampai yang udah belasan tahun di atas kita masih Nah bang itu dia. Harusnya kita manggilnya om. atau pak. Pak. Ada perasaan instan nyaman, ya. Nah, barulah turun ke program. Tadi Ikastara hadir supaya partisipasi naik kan. Program kita simple.
Cuman 3. Buku saku, RKB, Balerung. Karena simple, saya juga jelasin mau simple aja. Buku saku ini adalah mobile apps, ya, iOS, Android. Karena saya backgroundnya tadi Android. teknologi. Teknologi, Ya. betul. Background teknologi. Cuman saya kok bisa ngomong kasar, ya, untuk teman-teman kita yang belum menjadikan Ikastara sebagai prioritas, at least dia bisa sebagai entry point menggunakan buku saku ini. Misalnya untuk urusan pekerjaan. Kalau dia punya hobi main badminton, dia bisa lihat di buku saku event-event informal. Karena event tuh nggak boleh formal doang, informal juga harus diblas. Iya, betul. Ke seluruh channel komunikasi Ikastara. Kenapa? Karena esensi Berikastara Ikatan ini adalah pertemuan. Maupun informal, itu harus tetap diblas. Nah, dia bisa cari di buku saku itu. Harapan yang apatis ini, itu menjadi care. Kita harus naikin partisipasi anggota yang belum menjadikan Ikastara prioritas. Jadi Mulai dari hal-hal kecil gitu Bang ya. buku saku ini adalah bukti kalau Ikastara hadir di saku kamu. Wih, Ya kan? Hashtagnya. Ya kan? Ya, bisa cari event, bisa cari sub forum misalnya, komunitas, profesi, area. Iya. Ya kan? Bisa juga beriklan. Wah, Bang, kok komersial cari duit? Bukan. Alangkah baiknya kalau iuran Ikastara ini itu dibundling dengan produk dan servis. Supaya tidak ada kesan tidak adil. Jadi kalau Dika di sini, bayar iuran 120.000. Richard bayar iuran 120.000, terus Richard nggak bayar. Perumpamaan ya. Richard nggak bayar, Dika bayar. Ya kan? Cuman eventnya sama aja, nggak ada bedanya. Kan ada ketidakadilan, sedikit tidak keadilan. Jadi kita harus lebih kreatif dengan membanding dengan produk dan servis. Produk ya merchandise Ikastara ya, atau merchandise TN ya, alumni TN. Tuh kan kita lihat tuh banyak pakai jaket Harvard ya kan, bangga mereka. Maupun bukan lulusan Harvard, tapi pakai jaket Harvard gitu. Betul. Kenapa tidak dengan SMA TN? Ya kan? Ya dong. Nah, dibanding dengan produk dan servis. Produk ya merchandise, servis ya aplikasi buku saku. Karena iuran itu kewajiban. Minimal ada kebutuhan bisnis ya kan, butuh prospek, butuh leads, butuh kontak ya kan. Ya kan, saya butuh orang perusahaan A di daerah A ya kan, mau lihat aplikasi belum bayar iuran, kewajibanmu jalanin dulu tapi kamu dapat benefit berbeda. Ya itulah buku saku. Nah yang balik tadi ke iklan, ya kalau dia punya UMKM mau iklan, ya itu part of iuran. Kamu boleh beriklan tapi kamu dapat benefitnya. Karena Ikastara tuh boleh berusaha yang halal. Ya kan, ini agak melenceng dikit sebelum ke RKB Balerung ya. Oke, Bang. Dengan partisipasi naik, kan makin banyak yang bisa kita kelola dari dana tersebut. Contohnya misalnya kantornya Ikastara atau sekretariatnya Ikastara. Jangan sampai sekretariat Ikastara ini ngikutin ketumnya. Ketumnya ganti lagi. Tapi kan kalau partisipasinya naik kan, iurannya naik kan, kita bisa punya satu tempat yang nggak usah terlalu mewah, bukan masalah mewah tapi proper. Dan dinikmati lebih banyak orang, lebih banyak anggota. Karena partisipasi naik. Ikastara hadir itu tujuan utamanya naikin partisipasi. Iya. Nah baru setelah entry point tadi lewat buku saku, online hadir di saku, mungkin lebih engage lagi di RKB. Kita ke program kedua RKB kan. RKB dulu kita di TN kita pakai terus tiap hari kan. Bedanya Balerung, kalau Balerung setahun 2 kali bener. Oh iya benar. Benar Ya Bang. kan? Kalau Balerung orang tua kadang-kadang hadir kan. Iya. Tergantung acaranya tapi kan. Iya. Jadi esensi RKB Balerung tuh sebenarnya sama, pertemuan. Ikatan itu adalah pertemuan nih RKB dan Balerung, kita berkomunikasi. Bedanya RKB sharing antar alumni. Kalau Balerung inklusif. Iya. Cuman after pandemi kita lebih butuh ikatan kita kuat dulu sebelum ke arah-arah yang lebih strategis lagi, lebih tinggi lagi. Tetap dijalankan tapi sebagai Balerung yang setahun mungkin 2 kali. Tapi yang kita butuhkan adalah RKB lebih sering di setiap daerah, lintas profesi, lintas daerah, lintas komunitas. Ya, RKB kita jalanin dengan tema komunikasi yang proper. Jangan sampai ada barrier. Kalau acaranya buka puasa, ya buka puasa. Jangan tema-tema yang terlalu berat. Nanti ada barrier. Yang muda-muda, ini mohon maaf, ya, ini gak mengeneralisir ya. Mungkin yang TN 28, 29, belum berpikir menjadi pemimpin bangsa.
di saat itu ya. Iya. Karena setiap generasi ada kurikulumnya masing-masing. Betul. Ada needs-nya masing-masing. Jadi kalau kita mau ngumpulin TN1 sama TN31, kita kumpulin dengan sesuatu yang punya common interest mereka. Main bola, semua orang suka main bola. Berlari-lari di GBK. Mau TN1, TN2, TN3 sampai TN31 suka berlari. Ya common interest ini harus sering informal. Ini RKB harus jalan. Sharing session harus jalan. Kalau yang baru mau lulus masuk dunia kerja, mungkin harus sharing session dengan abang-abang yang let's say kerja di pajak. Mungkin nggak diajarin pajak di kuliahnya. Gimana sih nanti kalau saya lagi masuk kerja atau saya mau usaha UMKM ke pajaknya gimana sih? Kan kurikulumnya beda kan. Kalau kita matain belasan, terus kita terlalu teoritis juga dia bilang. Kasarnya dia bilang, lu nggak pernah ngerasain ngomong kayak gitu. Iya. Ya, mungkin dia butuhnya praktisi industri langsung. Yang langsung kompatibel. Oh iya bener dia tahu ininya langsung masuk. Jadi Ikastara harus kreatif, inovatif, meracik RKB ini. Dan ini harus sering. Sebulan minimum 2 kali dan tidak boleh tersentralisir di Jakarta juga. Supaya euforianya tidak hanya di Jakarta. Ini RKB. Kalau ke daerah pun jangan seperti PPI Ikastara datang kunjungan kerja sebagai pejabat gitu, jangan kalau bisa. Kalau bisa PPI Ikastara bawa alumni yang bukan PP, tapi alumni yang bisa menginspirasi di daerah. Dan berlaku sebaliknya. Karena belajar itu nggak harus dari Jakarta, terus belajar semua ke Jakarta, atau belajar tuh harus dari yang muda ke tua, yang tua ke muda juga bisa belajar. Jadi harus saling bertukar. Betul. Mungkin di Ikastara Surabaya butuhnya pelaku industri kreatif, di Jakarta ada. Atau di Jawa Timur ada praktisi politik yang butuh abang-abang di Jakarta belajar. Ya. Ya, itu harus terjadi. Ya. Semua bidang, ya kan. Ikastara harus netral, betul. Tapi di dalamnya interaksi antar anggota ya kita tidak bisa kontrol, ya kan? Betul. Mereka punya warna masing-masing, tapi kita melihat mereka sebagai anggota Ikastara, bukan merah biru kuning, ya kan? Nah yang terakhir Balerung. Balerung ini sarana komunikasi inklusif dengan alumni SMA lain, pembicaranya juga bisa dari putra terbaik bangsa yang bukan alumni TN, jadi semesta, ya. Bisa jadi juga ortusis juga harus di grab. Digrab lagi. Ya. Oke. Karena saling silaturahmi membantu nggak cuma antar alumni, bisa antar alumni dengan alumni SMA lain, dengan profesional, dengan pejabat, dengan pengusaha besar lain, bisa juga dengan ortusis. Betul. Kayak JTN ya, zaman kita di TN ya. Iya kayak JTN. Itulah 3 program kita. Menarik. Simple tapi langsung kena hit semua ya dapet. Keren. Kenapa harus simple? Yang terakhir, jangan sampai ketumnya semangat sendiri. Oh begini. Pengurusnya kan tidak ada Superman Pak. Harus super tim. Betul. Kalau super tim berarti apa? Timnya harus paham dengan konsep simpelnya. Kalau konsep simpel kan mudah dimengerti. Ya kan? Dengan mudah dimengerti, seluruh pengurusnya punya konsep yang sama, bisa menjalankan secara masif. Efeknya bisa lebih bombastis menurut saya. Kenapa? Karena simpel, mudah dimengerti gitu. Ya kan? Even dalam menjalankan organisasinya, kita juga pakai shift-shiftan. Kita bikin kangen juga pengurus Ikastaranya. Ya. Contohnya misalnya pengurus Ikastara kita ada 5 tim. 2 tim bikin RKB di Jakarta, RKB di Medan misalnya. Yang 1 tim ngurusin database alumni. Yang 1 timnya lagi mengurus iuran produk dan servis. Yang terakhir istirahat. Januari begitu. Februari RKB-nya istirahat. Yang istirahat mengurus Ikastara. Jadi ada rolling. Jadi nggak burn out. Jangan sampai ada 1 tim ngurusin database 3 tahun. Kasian. Ini harus kolaborasi juga. Tim-tim ini berkolaborasi dengan angkatan, dengan profesi, dengan komunitas. Jangan kalau kita bikin acara running, bikin sendiri PP. Nanti profesi bikin sendiri. Kita kolaborasi. Tapi ada istirahatnya, ada breaknya. Ya kan, supaya dia kangen juga berikastara pengurus kita. Ada naik dinas, turun dinas juga. Simple. Ada shift-shiftannya lah ya. Dan kita tidak mengungkung kreativitas mereka di suatu bidang. Hari ini dia ngurus RKB, bulan depan dia bisa ngurus database alumni kan. Iya. Jadi gak suntuk gitu. Iya. Wah saya 3 tahun ngurusin event RKB terus. Kan suntuk. Sekarang RKB nih bikin pertemuan yang asik gimana. Bulan depan saya apa? Ngurusin alumni database. Ya udah kontak ketua angkatan, profesi Ikastara cabang, update deh alumninya. Bulan depan lagi istirahat, ya udah saya istirahat. Karena kan nggak semuanya full time. Iya betul. Ya kan.
alumni terbaik kita juga bekerja. Kira-kira itu. Nah, tadi kan Bang Fahri udah cerita nih, udah ada buku saku, RKB, lalu Balerung. Balerung. Nah, terus juga tadi udah cerita ya bagaimana Abang mendalami Ikastara selama setahun terakhir melihat kondisi Ikastara. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Abang sendiri apa nih tantangan terberat Ikastara saat ini, Bang? Tantangan terberat Ikastara. Ya memang diversity anggotanya. Diversity anggotanya itu tantangan pertama. Itu tadi kita harus kreatif dan inovatif meramu acara-acara yang relevan ke setiap generasi. Kenapa? Anggotanya nambah terus. Age groupnya nambah terus. Scalability-nya harus bisa robust, tahan banting maksudnya. Ya kan? Ya, makanya harus simple prosesnya. Jadi kalau anggotanya nambah terus, diversity nambah terus cara kita bekerja tidak simple, berat. Jadi tantangannya adalah di diversity anggotanya. Selalu ada barrier ya Bang ya mungkin ya. Iya betul, kita nggak bisa pungkiri hal tersebut. Nggak usah kita ngomong age group ya. Ikastara cabang misalnya. Kalau Ikastara cabang kita ke Singapura, kita ke Jepang, itu nggak ada TNI Polri di situ. Pasti sensingnya berbeda juga. Kita nggak ngomongin age group dulu. Ikastara cabang juga mungkin secara komunikasi lintas angkatan lebih baik dibanding yang di kota. Kalau di kota mungkin ya yang TN 20-an per 20-an kumpul karena kan banyak orangnya. Tapi mungkin kalau di daerah dia bisa lintas angkatan kenapa? Karena butuh teman ngobrol. Ikastaranya orangnya sedikit. Mungkin dia bisa lebih solid di sana tapi karena orangnya tidak banyak sharing ilmunya harus ada bantuan Ikastara di sana. Oke. Jadi tantangannya Ikastara sih itu gimana kita bikin proses dan organisasinya simple dan berasa hadir bagi seluruh generasi profesi komunitas ini. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan yang menurut Bang Fahri itu ada semua solusinya di program-programnya Bang Fahri juga ya secara tidak langsung ya. Ya ini menurut kita ya. Ini menurut kita dan kita siap menjalankannya. Bukan hanya program dibikin, tapi orang-orang yang menjalankannya juga siap. Kita sudah siapkan orang-orangnya, maupun belum 100%, at least core-nya sudah ada, sisanya kita kolaborasi sama yang lain. Ya, bukan berarti tim Ikastara hadir, harus seluruh pengurusnya dari Ikastara hadir, bukan. Bisa kolaborasi dengan yang lain yang memang expert di bidangnya. Ya, jadi programnya siap, timnya juga siap. Oke, terima kasih Bang atas jawaban-jawabannya. Mungkin itu sedikit menceritakan banyak juga tentang Abang juga ya. Dan para penonton-penonton kita biar lebih mengenal Bang Fahri juga, program-programnya dan kepribadian Bang Fahri juga seperti apa. Nah ini sebagai penutup nih Bang, mungkin Abang bisa Bang ngomong nih ke teman-teman kita, para penonton, apa kesan-pesan untuk para penonton terhadap Abang? Oke, sesuai dengan Ikastara hadir, punya konsep ya. Usahakan teman-teman alumni, anggota Ikastara ikut berpartisipasi terhadap pemilihan Caketum ini. Karena Ikastara milik kita bersama, jadi pilihlah sesuai dengan relevansi otak dan hati kita. Dan sekali lagi, ayo partisipasi sebanyak-banyaknya di pemilihan Caketum ini. Terima kasih. Keren. Keren. Hebat sekali Bang Fahri. Oke guys, paling dari kita aktif mencari Ketua Umum Ikastara 2023-2026 kita sudahi sekarang. Semoga para penonton bisa ikut berpartisipasi juga ya. Betul banget. Cara paling gampang untuk berpartisipasi di Ikastara ya dengan memilih Ketua Umum Ikastara. Jadi harapan kita kalian semua bisa berpartisipasi juga. Itu dari kami saya Prabadika signing out. Saya Richard izin undur diri. Gue Andika izin undur diri. M. Fahri out. Wih, serem banget. Thank you. Goodbye guys.